sepanggung luas psike manusia, setiap hubungan adalah cermin yang memantulkan tidak hanya siapa kita, tetapi juga apa yang takut kita lihat. Ada koneksi yang mengubah kita tanpa penjelasan. Pertemuan yang menyentuh kita secara mendalam, namun lenyap dalam keheningan, seolah-olah tidak pernah terjadi. Anda ditinggalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengambang di benak Anda. Apa yang terjadi? Mengapa seseorang yang dulu terasa begitu dekat, kini terasa begitu jauh? Kekuatan tak kasat mata apa yang bekerja di dalam jiwa sehingga membuat seseorang memikirkan Anda, mengingat Anda, memimpikan Anda, namun tidak mengambil satu langkah pun ke arah Anda. Carl Jung dengan tatapannya yang jernih dan berani ke kedalaman pikiran, mengingatkan kita bahwa manusia tidak digerakkan semata-mata oleh logika atau hasrat sadar. Ada dorongan-dorongan yang lebih tua dan lebih dalam, yang membimbing kita tanpa kita mengerti alasannya. Ketika seseorang mengingat Anda, tetapi tidak menghubungi, ketika mereka memimpikan Anda, tetapi tidak mengetuk pintu Anda, kemungkinan besar bukan ketidakpedulian yang menahan mereka, melainkan pertempuran batin yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Alam bawah sadar tidak hanya menyimpan kenangan yang terlupakan, ia juga menyimpan ketakutan yang tak terucap, luka yang belum sembuh, dan emosi yang tidak pernah menemukan suara. Dan emosi-emosi itu, meskipun tersembunyi, memiliki kekuatan untuk menyabotase bahkan cinta yang paling tulus sekalipun. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya ingin Anda meluangkan 1 detik dan menulis 1 kata di kolom komentar. Kelahiran kembali. Lakukan ini sebagai tindakan simbolis, sebagai cara memberitahu jiwa Anda, saya siap melepaskan apa yang tidak memilih saya. Saya siap untuk kembali kepada diri saya sendiri. Karena kelahiran kembali bukan memulai dari nol. Itu memulai dari kebenaran Anda. Itu melihat diri Anda dengan mata baru, dengan lebih banyak cinta, dengan lebih banyak kasih sayang. Jadi, jika sesuatu di dalam diri Anda merasa sudah waktunya untuk melepaskan, untuk menyembuhkan, untuk membangun kembali, tuliskan kelahiran kembali. Karena ketika Anda menuliskannya, Anda mendeklarasikannya. Dan ketika Anda mendeklarasikannya, Anda mulai menjalaninya. Bayangkan sejenak bahwa Anda adalah gema dari cinta yang menyentuh saraf yang terlalu lunak. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan atau tidak Anda lakukan. Ini tentang apa yang Anda wakili. Terkadang mencintai seseorang berarti menghadapi bagian dari diri sendiri yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Mungkin dengan mendekati Anda, orang itu merasa topeng mereka mulai jatuh, pertahanan mereka melemah, dan tidak semua orang siap untuk telanjang secara emosional untuk menghadapi bayang-bayang mereka sendiri. Jung mendefinisikan bayang-bayang sebagai bagian diri kita yang tertekan. Itu yang meskipun disangkal, terus memengaruhi pilihan kita. Seringkali bayang-bayang bekerja dengan memproyeksikan kepada orang lain apa yang kita tolak untuk dilihat dalam diri kita sendiri. Anda mungkin telah menyaksikan proyeksi itu tanpa menyadarinya. Mungkin Anda adalah cerminan dari kelembutan yang mereka pelajari untuk tolak, atau simbol dari kerentanan yang oleh sejarah pribadi mereka diubah menjadi ancaman. Ketika seseorang tumbuh di lingkungan di mana cinta menyakiti, kedekatan bisa terasa berbahaya. Bukan karena Anda, tetapi karena apa yang dipicunya di dalam diri mereka. Dalam kasus-kasus itu, jarak bukanlah kurangnya cinta. Itu adalah upaya untuk bertahan hidup secara emosional. Tubuh menjauh, tetapi jiwa tetap tinggal. Pikiran rasional berkata, jangan pergi.
bahkan saat jantung berpacu setiap kali memikirkan Anda. Jung mengajak kita untuk memahami bahwa tindakan manusia penuh dengan makna tersembunyi. Bukan kebetulan ketika seseorang pergi, justru saat mereka mulai merasakan lebih dalam. Saat itulah kompleks psikologis mengambil kendali. Trauma lama diaktifkan, dan orang-orang tanpa menyadarinya bertindak dari memori emosional yang belum mereka proses, dan mereka menyebutnya rasa takut. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah campuran dari rasa sakit yang tak terungkapkan, kebutuhan yang tak diakui, dan kebingungan mendalam antara apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka yakini pantas mereka dapatkan. Karena juga terjadi bahwa banyak orang tidak merasa pantas mendapatkan cinta yang mereka terima. Dan jadi, mereka menolaknya justru saat mereka paling membutuhkannya. Ketika Anda mengalami keheningan semacam ini, jarak yang syarat dengan makna ini sangat penting bagi Anda untuk tidak menafsirkannya sebagai penilaian atas harga diri Anda. Fakta bahwa seseorang tidak menghubungi Anda tidak membatalkan koneksi yang Anda bagi, apalagi kapasitas Anda untuk mencintai. Sebaliknya, itu adalah bukti dari banyaknya lapisan yang membentuk jiwa manusia. Lapisan-lapisan yang terkadang bertentangan, menolak, dan melindungi diri mereka sendiri. Kehadiran Anda mungkin telah mengaduk air yang dalam, membangunkan ingatan yang tertidur, atau menerangi sudut-sudut yang orang lain lebih suka simpan dalam bayang-bayang. Dan tidak semua orang siap untuk menerangi kegelapan mereka. Hal yang paling penting adalah untuk tidak lupa bahwa meskipun orang lain tidak ada, Anda masih di sini. Hadir dalam diri Anda sendiri, sadar akan pemberian Anda, menghormati proses Anda. Perjalanan yang sejati tidak selalu terdiri dari mengejar orang yang melarikan diri, tetapi dalam memahami bahwa setiap jiwa sedang bertarung dalam perang internalnya sendiri. Mungkin hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menjaga cahaya Anda tetap bersinar, bukan sebagai suar bagi mereka untuk kembali, tetapi sebagai simbol kebangkitan Anda sendiri. Karena pada akhirnya, cinta yang terdalam bukanlah yang melekat, tetapi yang mengerti, yang menghormati luka orang lain tanpa kehilangan pusatnya sendiri. Jadi, ketika Anda merasa bahwa seseorang merindukan Anda, tetapi tidak menghubungi, jangan anggap itu sebagai akhir. Lihatlah itu sebagai cermin yang mengundang Anda untuk melihat melampaui permukaan, untuk menemukan akar tak terlihat dari kasih sayang manusia. Jung akan mengatakan bahwa tepat di sana, di tempat di mana jiwa ragu-ragu, di mana cinta bertemu rasa takut, adalah tempat di mana pekerjaan batin yang sejati dimulai. Dan mungkin jika Anda memiliki keberanian untuk melihat ke dalam, alih-alih keluar, Anda akan menemukan bahwa jawabannya tidak terletak pada tindakan orang lain, tetapi pada kemampuan Anda sendiri untuk tetap teguh, bahkan di tengah keheningan. Jung mengajak kita untuk melihat ke dalam diri dengan keberanian, layaknya seseorang yang berani turun ke gua-gua tergelap jiwa untuk menemukan cahayanya sendiri. Tidak cukup hanya bertanya, mengapa seseorang menjauh, meskipun mereka merindukan kita. Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa kita begitu merindukan kembalinya mereka? Kekosongan apa yang kita harapkan mereka isi? Bagian mana dari kita yang masih percaya bahwa cinta orang lain menentukan harga diri kita? Dalam pertanyaan-pertanyaan itu, dimulailah jalan individuasi, sebuah perjalanan mendalam, seringkali kesepian, menuju penemuan siapa kita di luar cermin yang dipegang orang lain kepada kita. Ketika seseorang merindukan Anda tetapi tidak menghubungi, mudah untuk jatuh ke dalam perangkap menafsirkan keheningan mereka sebagai penilaian.
sebagai cara untuk mengatakan tanpa kata-kata bahwa kita tidak cukup. Tetapi itu akan menjadi melihat kehidupan dari luka, bukan dari kesadaran. Jung mengajarkan bahwa setiap hubungan manusia juga merupakan kesempatan untuk pengungkapan diri. Cinta sejati tidak muncul dari kebutuhan atau kemelekatan. Ia datang dari keutuhan. Itu bukan tindakan kekurangan, tetapi pilihan bebas. Jika seseorang memutuskan untuk tidak mendekat kepada Anda, bahkan jika mereka membawa Anda di dalam hati mereka, keputusan itu bukanlah cerminan dari harga diri Anda, tetapi dari momen internal yang sedang mereka lalui. Dalam tindakan menjaga jarak itu, mungkin terdapat rasa takut, kebingungan, atau pertempuran bawah sadar yang belum mereka hadapi. Dan disitulah Anda memiliki pilihan krusial. Apakah Anda melekat pada ketidakhadiran, atau apakah Anda menjadi kehadiran bagi diri Anda sendiri? Apakah Anda melelahkan diri menunggu orang lain untuk sadar, atau apakah Anda yang sadar? Penderitaan muncul ketika kita mengacaukan keinginan dengan kebutuhan. Ketika kita menyerahkan kepada orang lain tanggung jawab untuk memvalidasi atau melengkapi kita. Tetapi keutuhan, rasa berada di rumah dengan diri sendiri, hanya dicapai ketika Anda memilih untuk berhenti mengejar apa yang tidak beresonansi dengan Anda. Ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu dipilih oleh siapapun untuk merasa lengkap, itulah transformasinya. Itulah titik balik antara diri lama yang haus akan persetujuan dan Anda yang baru yang mampu berdiri dengan bermartabat dalam kebenaran Anda sendiri. Menerima bahwa orang lain tidak siap untuk mencintai Anda seperti Anda mencintai mereka bukanlah pengunduran diri. Itu adalah kebebasan. Karena dalam penerimaan itu, harapan larut dan kebijaksanaan lahir. Kebijaksanaan mengetahui bahwa setiap orang memiliki ritme mereka sendiri, bahwa cinta sejati tidak dapat dipaksakan atau diekstraksi, tetapi lahir dari pertemuan dua jiwa yang sadar yang bersedia berjalan bersama tanpa menyeret satu sama lain. Jung menyatakan bahwa koneksi sejati hanya dapat terjadi ketika dua jiwa telah berjalan sebagian dari perjalanan batin mereka. Jika seseorang belum turun untuk bercakap-cakap dengan bayang-bayang mereka, jika mereka belum menghadapi ketakutan mereka sendiri, mereka tidak akan mampu mempertahankan ikatan yang dalam tanpa memproyeksikan konflik mereka yang belum terselesaikan kepada Anda. Dan Anda mungkin telah merasakannya. Perasaan menjadi cermin bagi sesuatu yang belum siap dilihat oleh orang lain. Mungkin kehadiran Anda membangkitkan ingatan yang tertidur, emosi yang tertekan, atau kerentanan yang lebih suka mereka hindari. Mungkin ketika mereka melihat Anda, mereka merasakan tanpa sepenuhnya memahami bagian dari diri mereka sendiri yang telah mereka sangkal selama bertahun-tahun. Dan jadi, meskipun mereka merindukan Anda, rasa takut menahan mereka untuk mendekat. Konfliknya bukan dengan Anda, itu dengan apa yang Anda wakili dalam alam bawah sadar mereka. Alih-alih mencari jawaban dalam perilaku kontradiktif mereka, berhentilah sejenak dan dengarkan diri Anda sendiri. Bagian mana dari Anda yang membutuhkan orang lain untuk berubah agar merasa aman? Luka masa kecil apa yang memicu ketika seseorang pergi tanpa penjelasan? Jarak yang Anda rasakan, ruang yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran seseorang, bisa menjadi guru yang kuat. Kita tidak selalu membutuhkan lebih banyak cinta dari orang lain. Terkadang apa yang benar-benar kita butuhkan adalah kesempatan untuk mencintai diri kita sendiri lebih dalam. Dan disitulah keheningan menjadi subur, di mana ketidakhadiran berubah menjadi pelajaran. Jung mengungkapkannya dengan tepat. Seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Kegelapan itu terkadang muncul sebagai pengabaian, sebagai ketidakpedulian,
sebagai perpisahan. Tetapi jika alih-alih menolaknya, Anda mengamatinya, itu akan mengungkapkan apa yang belum ingin Anda lihat dalam diri Anda sendiri. Mungkin rasa sakit yang Anda rasakan sebenarnya bukan tentang orang lain. Mungkin itu adalah manifestasi dari kebutuhan lama untuk dilihat, divalidasi, dipilih. Tetapi sekarang Anda memiliki kesempatan unik, bukan untuk memohon cinta, tetapi untuk mengintegrasikan diri Anda. Bukan untuk meyakinkan seseorang untuk tinggal, tetapi untuk meyakinkan diri sendiri bahwa Anda cukup, bahkan jika tidak ada orang lain yang mengatakannya. Karena hanya ketika Anda sepenuhnya memilih diri sendiri, ketika Anda merangkul diri sendiri, bahkan dalam kesendirian, Anda mulai menarik hubungan yang mencerminkan keutuhan itu, bukan kekurangan itu. Alam semesta, kata Jung, merespons keaslian. Ia tidak selalu memberi Anda apa yang Anda inginkan, tetapi ia memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk tumbuh. Jadi, jika seseorang merindukan Anda, tetapi tidak menghubungi, jangan melihatnya sebagai kegagalan. Jangan mengubahnya menjadi salib yang harus Anda pikul. Ambillah apa adanya. Tanda bahwa orang ini sedang dalam proses mereka sendiri mungkin sangat berbeda dari Anda. Dan Anda, sementara itu, memiliki pilihan yang dapat mengubah segalanya. Alih-alih menunggu, berkembanglah. Alih-alih memohon cinta, temukan diri Anda. Karena saat Anda berhenti mencari di luar untuk apa yang hanya bisa Anda berikan kepada diri sendiri, semuanya mulai selaras. Ketidakhadiran berhenti menyakiti begitu banyak dan menjadi ruang. Ruang yang Anda isi dengan kehadiran, dengan kesadaran, dengan kebenaran. Dan di sanalah, di tempat internal itu, pertemuan sejati terjadi. Bukan dengan orang yang memunggungi Anda, tetapi dengan orang yang selalu ada di sisi Anda. Anda. Di bagian terdalam sika kita berdiam, bekas luka yang waktu saja tidak menyembuhkannya. Luka emosional yang belum terselesaikan, seperti akar tak terlihat membentuk keputusan kita, mencetak hubungan kita, dan diam-diam menyabotase hal yang paling kita rindukan, keintiman yang tulus. Kita semua pada suatu titik pernah merasakan dorongan untuk menjauh dari seseorang yang kita cintai. Bukan karena cinta itu tidak ada, tetapi karena untuk mencintai, untuk benar-benar mencintai, membutuhkan sesuatu yang tidak selalu siap kita tawarkan. Penyerahan ego, paparan jiwa, ketelanjangan emosional, dan rasa takut akan penolakan tidak selalu muncul sebagai suara yang jelas. Terkadang, ia bersembunyi dalam sikap dingin, dalam keheningan panjang, dalam alasan-alasan halus. Lain waktu, ia menyamar sebagai kemandirian, sebagai keinginan untuk mempertahankan kebebasan pribadi. Seolah-olah cinta adalah sangkar. Sebenarnya, apa yang kita takutkan bukanlah kehilangan orang lain, tetapi kehilangan diri kita sendiri dalam ikatan itu. Seolah-olah menyerah berarti melepaskan identitas kita. Tetapi keyakinan ini adalah ilusi yang ditempa dalam pengalaman masa lalu, seringkali di masa kanak-kanak, di mana kita belajar melalui rasa sakit bahwa mencintai juga bisa berarti disakiti, ditinggalkan, atau diabaikan. Ketika seseorang merindukan Anda, tetapi tidak mendekat, ketika mereka tampak merasa tetapi tidak mengambil tindakan, mereka mungkin menghadapi badai batin yang bahkan tidak sepenuhnya mereka sadari. Konflik itu tidak mengatakan apa-apa tentang Anda, atau apa yang Anda berikan, atau nilai Anda sebagai pribadi. Itu berbicara tentang dunia batin mereka, pertempuran mereka yang belum terselesaikan, tentang bagian-bagian dari diri mereka yang belum mereka integrasikan. Jung menegaskan bahwa cinta lebih dari sekadar emosi adalah proses psikis yang mendalam.
Jalan menuju individuasi, kesempatan unik untuk mengintegrasikan apa yang terfragmentasi, untuk berdamai dengan bagian-bagian diri kita yang telah kita sangkal, dan untuk muncul lebih utuh. Tetapi jalan ini tidak mudah. Cinta ketika itu nyata bertindak sebagai cermin. Ia memantulkan tidak hanya keindahan, tetapi juga apa yang rusak. Ia mengungkapkan kekurangan kita, topeng kita, kontradiksi kita, dan tidak semua orang siap untuk pantulan itu. Ada orang-orang yang setelah melihat diri mereka di cermin itu, mundur. Bukan karena mereka tidak merasa, tetapi karena perasaan itu membuat mereka kewalahan. Karena untuk mengenali diri sendiri dalam cinta, berarti menghadapi segala sesuatu yang tetap tersembunyi di bawah lapisan keamanan yang seharusnya. Dan jadi, ketika keinginan untuk melindungi diri lebih kuat daripada keinginan untuk terhubung, apa yang muncul bukanlah penyerahan, tetapi pelarian. Pelarian yang disamarkan sebagai rasionalitas. Jarak emosional sebagai saya belum siap. Disinilah pertanyaan penting muncul. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan logika, tetapi hanya dengan kesadaran. Apakah kita benar-benar ingin berbagi jalan kita dengan seseorang yang belum bersedia berjalan di jalan mereka sendiri? Karena jika orang lain belum memulai perjalanan ke dalam, jika mereka belum melakukan pekerjaan menghadapi bayang-bayang mereka, bayang-bayang itu pasti akan meresap ke dalam hubungan. Hasil dari pengabaian psikis itu adalah tarian proyeksi yang menyakitkan, di mana setiap kata, setiap keheningan, setiap reaksi ditafsirkan melalui filter luka lama. Apa yang dimulai sebagai koneksi yang penuh dengan chemistry dan pengertian, perlahan berubah menjadi ladang ranjau ketakutan. Takut ditinggalkan, takut ditolak, takut tidak cukup. Ketakutan yang menciptakan jarak, kesalahan, sikap dingin. Dan jadi apa yang dulu menjanjikan kedekatan, akhirnya memberi makan keterputusan. Mencintai melalui lensa Jung bukanlah kehilangan diri Anda pada orang lain, tetapi menemukan diri Anda melalui orang lain. Itu adalah tindakan pengakuan yang mendalam. Saya melihat Anda, dan saya melihat diri saya sendiri. Tetapi jika orang di hadapan Anda belum belajar melihat diri mereka sendiri dengan jujur, mereka juga tidak akan dapat melihat Anda dengan jelas. Mereka hanya akan memproyeksikan keraguan, rasa tidak aman, dan rasa bersalah mereka kepada Anda. Dan Anda, jika Anda tidak berhati-hati, bisa berakhir terperangkap dalam narasi yang bukan milik Anda, membawa emosi yang bukan milik Anda. Saat itulah cinta yang dewasa membutuhkan jenis keberanian yang langka. Keberanian untuk melepaskan. Bukan dengan kebencian atau dengan penghinaan, tetapi dengan kasih sayang dan ketegasan. Karena Anda tidak dapat menyembuhkan seseorang yang menolak untuk melihat luka mereka. Anda juga tidak dapat menyeret siapapun ke ambang kebangkitan. Setiap orang memiliki waktu mereka sendiri, ritme mereka sendiri, malam gelap jiwa mereka sendiri. Dan jika orang itu belum memilih untuk menghadapinya, hal yang paling bijaksana dan paling penuh kasih yang dapat Anda lakukan adalah melanjutkan jalan Anda sendiri. Dan ya, itu mungkin menyakitkan, jarak menyakitkan, keheningan menyakitkan, tetapi lebih menyakitkan lagi untuk mengkhianati diri sendiri dengan tetap berada di tempat di mana tidak ada gerakan lagi. Lebih menyakitkan mencoba mempertahankan hubungan yang memudar dalam penghindaran orang lain. Jung berkata, jiwa membutuhkan konflik untuk berkembang. Terkadang konflik itu adalah ketidakhadiran. Rasa sakit karena tidak dicari oleh seseorang yang masih membawa Anda di dalam dirinya. Tetapi bahkan rasa sakit itu bisa menjadi alkimia
jika Anda menggunakannya sebagai api untuk menerangi bayang-bayang Anda sendiri dan terus tumbuh. Jadi, jika Anda pernah merasakan kebutuhan untuk menjauh dari seseorang yang Anda cintai, atau jika hari ini Anda adalah orang yang ditinggalkan, menunggu kedatangan kembali yang tidak pernah datang, jangan salahkan diri Anda sendiri. Jangan mencari jawaban di mana hanya ada kebingungan. Kembalilah kepada diri sendiri. Kenali diri sendiri, rangkul diri sendiri. Karena hanya mereka yang benar-benar telah melihat diri mereka sendiri yang dapat melihat orang lain tanpa rasa takut. Hanya mereka yang telah mengintegrasikan diri mereka sendiri yang dapat mencintai tanpa syarat. Dan hanya mereka yang telah berjalan di labirin mereka sendiri yang dapat menawarkan hubungan yang benar-benar merupakan rumah bagi jiwa. Ketika seseorang merindukan Anda tetapi tidak menghubungi, apa yang bermanifestasi bukanlah kurangnya perasaan, tetapi keterbatasan internal yang belum diakui atau diatasi. Tidak selalu bahwa mereka tidak ingin bersama Anda. Mungkin mereka hanya tidak bisa memegang pada saat ini jenis ikatan yang dalam dan sadar yang pantas Anda dapatkan. Kontradiksi antara apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lakukan bukanlah ketidaktertarikan. Itu konflik batin. Dan disinilah banyak orang menjadi bingung. Mereka percaya mereka harus melakukan lebih banyak, memberi lebih banyak, berusaha lebih keras. Seolah-olah cinta bisa didapatkan melalui pengorbanan. Tetapi cinta seharusnya tidak menjadi pertempuran. Dan Anda tidak di sini untuk mengisi ruang kosong yang belum dipelajari orang lain untuk dinamai. Ketika kita jatuh ke dalam keyakinan bahwa kita bertanggung jawab untuk membangkitkan kapasitas orang lain untuk mencintai, kita mulai berjalan melalui ladang ranjau harapan. Kita mencoba menjadi penyelamat emosional, cermin yang memantulkan cahaya di mana masih ada bayang-bayang. Dan dalam upaya itu, kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Ini adalah titik di mana proyeksi menjadi krusial. Jung mengajarkan bahwa pikiran manusia dalam keinginannya untuk menjadi utuh cenderung memproyeksikan kepada orang lain apa yang belum diintegrasikan dalam dirinya sendiri. Kita memproyeksikan kekurangan kita, harapan kita, luka kita. Kita merasa tidak berharga. Kita mencari validasi pada orang lain. Jika kita merasa kita tidak cukup, kita mencari seseorang untuk memberi kita nilai itu. Tetapi ketika orang itu menjauh atau diam, apa yang menyakitkan bukan hanya ketidakhadiran mereka. Apa yang benar-benar menyakitkan adalah gema dari luka yang lebih tua, yang ada jauh sebelum hubungan itu dimulai. Disitulah kebangkitan sejati dimulai. Pada saat Anda berhenti bertanya mengapa orang lain tidak kembali, dan mulai bertanya mengapa Anda membutuhkan mereka untuk kembali. Bagian mana dari Anda yang masih menunggu untuk dipilih agar merasa utuh? Kekosongan apa yang Anda coba isi melalui perhatian, kasih sayang, atau kehadiran orang lain? Dalam introspeksi itulah potensi transformasi lahir. Karena ketika Anda memahami bahwa ketidakhadiran mereka bukanlah penilaian terhadap Anda, tetapi cerminan dari proses batin mereka sendiri, Anda berhenti melihat diri Anda sebagai korban pengabaian dan mulai melihat diri Anda sebagai protagonis dari jalan Anda sendiri. Jung berkata bahwa takdir bukanlah kekuatan eksternal yang menyerang kita tanpa peringatan. Itu adalah jumlah dari keputusan sadar dan tidak sadar kita. Dan jika Anda mendapati diri Anda berulang kali mencari cinta di mana Anda bukan prioritas, itu bukan kebetulan, itu adalah sebuah pola. Pola yang pantas dilihat dengan kasih sayang, tetapi juga dengan tanggung jawab. Karena selama Anda terus mencoba mendapatkan cinta dari seseorang yang tidak tersedia secara emosional, Anda mengabaikan hubungan yang paling penting dari semuanya,
hubungan yang Anda miliki dengan diri Anda sendiri. Menerima bahwa seseorang merindukan Anda, tetapi tidak mencari Anda, bisa sangat menyakitkan jika harga diri Anda terikat pada respons orang lain. Kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa cinta diukur dalam tindakan, dalam pesan, dalam gerakan yang terlihat. Tetapi terkadang, tindakan cinta terbesar dari orang lain adalah tidak berada di sana. Karena kehadiran bawah sadar mereka dapat menyakiti Anda lebih dari ketidakhadiran sadar mereka. Dan tibalah saatnya untuk memutuskan. Anda bisa tinggal di sana, menunggu tanda-tanda, menafsirkan keheningan, memohon penjelasan. Atau Anda dapat menggunakan ruang itu untuk terhubung kembali dengan diri Anda sendiri, untuk memperkuat otonomi emosional Anda, untuk menemukan kembali kekuatan Anda. Cinta sejati tidak dibangun di atas kebutuhan. Ia lahir dari kebebasan. Ia bukan rantai yang mengikat, tetapi cermin yang mengungkapkan. Dan ketika cermin itu menunjukkan kepada Anda bahwa masih ada bagian dari Anda yang mencari persetujuan eksternal, itu adalah undangan untuk menyembuhkan, bukan untuk memaksa. Karena hubungan yang otentik tidak boleh terasa seperti negosiasi emosional yang konstan. Anda seharusnya tidak perlu meyakinkan siapapun untuk tinggal, atau membenarkan ketidakhadiran mereka dengan alasan yang disamarkan sebagai pengertian. Ketika seseorang menjauh, pertanyaannya seharusnya bukan, apa yang salah dengan saya? Tetapi, apa yang situasi ini ajarkan kepada saya tentang diri saya sendiri? Apakah saya mencari cinta dari kekurangan atau dari kelimpahan? Dari ketergantungan atau dari pilihan sadar? Dalam jawaban itu terletak transformasi Anda. Karena pertumbuhan sejati terjadi ketika Anda berhenti menunggu dan mulai bergerak bukan ke arah orang lain, tetapi ke arah diri sendiri. Pikiran manusia adalah labirin emosi yang sering diatur oleh ketakutan yang berakar dalam. Tidak semua yang kita rasakan dapat dipahami dengan segera, dan tidak semua yang dirasakan orang lain dapat diterjemahkan ke dalam tindakan. Jung mengerti bahwa psika itu luas dan kompleks, dan bahwa banyak keputusan, bahkan yang paling menyakitkan, dibuat dari tempat-tempat yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh orang itu sendiri. Ada orang yang merasa sangat dalam, tetapi melarikan diri lebih kuat lagi. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena apa yang mereka rasakan ketika melihat Anda menyentuh bagian dari mereka yang belum bisa mereka tangani. Beberapa orang tumbuh di lingkungan di mana cinta itu langka, tidak dapat diprediksi, atau bersyarat. Mereka belajar bahwa kasih sayang bisa hilang dengan mudah, atau bahwa menjadi rentan itu berbahaya. Dan meskipun mereka sekarang ingin mencintai secara berbeda, sistem internal mereka masih merespons dengan mekanisme perlindungan yang sama. Keheningan, detasemen, pelarian. Dalam kasus-kasus itu, cinta memicu alarm, bukan janji. Dan Anda tidak dapat mematikan alarm itu untuk mereka. Hanya mereka yang bisa. Ketika mereka memutuskan untuk melihat ke dalam, untuk menghadapi bayang-bayang mereka sendiri dengan jujur, dan untuk mengambil tanggung jawab atas apa yang mereka rasakan. Jadi, jika seseorang merindukan Anda tetapi tidak menghubungi, jangan anggap itu sebagai hukuman. Ambillah itu sebagai cermin yang menunjukkan seberapa jauh Anda telah melangkah dan seberapa banyak lagi yang masih harus Anda integrasikan. Anda tidak di sini untuk menunggu siapapun. Anda di sini untuk berkembang, untuk menyembuhkan luka Anda, untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Karena ketika Anda melakukannya, Anda mulai menarik hubungan di mana cinta bukanlah perjuangan, tetapi tarian. Sebuah tarian di mana keduanya memilih hari demi hari untuk hadir. Bukan karena kebutuhan, tetapi dari keutuhan bersama. Mereka mungkin membawa Anda di dalam hati mereka, memikirkan Anda lebih sering
daripada yang berani mereka akui, dan sesuatu di dalam diri mereka mungkin bergejolak setiap kali nama Anda melintas di benak mereka. Tetapi juga mungkin bahwa hati yang sama yang dibebani dengan ingatan yang belum terselesaikan memberitahu mereka untuk menjauh. Bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena rasa takut. Jung menyatakannya dengan jelas. Luka emosional yang tidak dibawa ke dalam kesadaran tidak menghilang. Mereka hanya bersembunyi di dalam bayang-bayang. Dan dari sana, dari yang tidak diakui, mereka membentuk keputusan kita, hubungan kita, keheningan kita. Penghindaran emosional bukanlah ketidakpedulian. Itu adalah mekanisme pertahanan. Strategi psikis yang diaktifkan pikiran untuk menghindari merasakan rasa sakit yang sama lagi. Banyak orang belajar menarik diri dari apa yang paling mereka inginkan, bukan karena mereka tidak menghargainya, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana memegangnya tanpa menyakiti. Cinta bagi seseorang yang belum sembuh menjadi ancaman yang disamarkan sebagai kelembutan. Dan jadi seseorang yang merindukan Anda mungkin juga merasa bahwa mendekat kepada Anda berarti mengekspos diri mereka pada kehilangan, pada kekecewaan, pada keruntuhan batin. Dan naluri mereka, bukan alasan mereka, berteriak bahwa menjaga jarak adalah pilihan yang paling aman. Terkadang keheningan bukanlah kelupaan, itu adalah rasa takut. Takut mengulangi apa yang belum terselesaikan. Tetapi ketika ini terjadi, ketika seseorang tidak mengambil langkah ke arah Anda, meskipun kerinduan mereka, pertanyaan yang paling transformatif bukanlah apa yang salah dengan mereka, melainkan bagian mana dari saya yang masih membutuhkan orang lain untuk datang kepada saya agar merasa berharga. Bagian mana dari saya yang telah mengacaukan cinta dengan dipilih, divalidasi, atau dibutuhkan. Karena jika ketidakhadiran mereka sangat mengguncang Anda, jika jarak itu menciptakan keretakan yang membuat Anda meragukan diri sendiri, maka apa yang terungkap bukan hanya ketakutan mereka, tetapi juga ketakutan Anda sendiri. Rasa takut tidak cukup. Rasa takut tidak dicintai kecuali melalui orang lain. Dan tepat di sana, persis di sana, kebangkitan Anda dimulai. Jung mengajarkan bahwa proses individuasi, perjalanan menuju menjadi utuh ini, adalah tentang mengintegrasikan semua bagian kita, bahkan yang paling rapuh, bahkan yang mencari cinta dari kekurangan. Cinta yang otentik tidak datang untuk menyelamatkan Anda, atau memberi Anda apa yang belum Anda pelajari untuk berikan kepada diri sendiri. Cinta sejati menemukan Anda ketika Anda sudah belajar bagaimana berdiri sendiri tanpa memohon kasih sayang. Jadi, jika seseorang merindukan Anda tetapi tidak menghubungi, itu bukan undangan untuk memaksa atau mencoba memahami segalanya. Itu adalah kesempatan untuk kembali kepada diri sendiri, untuk bertanya kepada diri sendiri, dari mana Anda mencintai, dari kebebasan atau dari kekosongan. Ketika Anda berhenti membutuhkan orang lain untuk mengonfirmasi apa yang seharusnya sudah Anda yakini, energi Anda bergeser. Sesuatu di dalam diri Anda selaras. Anda tidak lagi menunggu dengan cemas pesan yang tidak pernah datang. Anda tidak lagi menafsirkan keheningan mereka sebagai vonis atas nilai Anda. Karena Anda mengerti, proses mereka bukan tanggung jawab Anda. Bukan misi Anda untuk mendorong seseorang ke dalam pertumbuhan atau meyakinkan mereka untuk tinggal. Satu-satunya tugas Anda adalah memilih diri sendiri dengan ketegasan, dengan rasa hormat, dengan cinta. Karena cinta sejati tidak menciptakan keraguan, kecemasan, atau strategi untuk menghindari rasa sakit. Cinta sejati adalah kehadiran, kejelasan, sebuah iya tanpa syarat atau alasan. Dan iya pertama, yang penting adalah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Tibalah saat di jalan jiwa,
ketika melepaskan menjadi tindakan kebijaksanaan. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena Anda mengerti bahwa bersikeras pada apa yang tidak mengalir hanyalah bentuk lain dari pengabaian diri. Melepaskan tidak berarti melupakan atau menolak pengalaman itu. Itu berarti memahami bahwa tidak semua yang Anda rasakan dimaksudkan untuk tinggal. Itu berarti mempercayai bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda akan datang tanpa dipaksa. Dan jika seseorang tidak dapat berjalan di samping Anda, itu bukan karena Anda tidak cukup, tetapi karena mereka belum belajar bagaimana berjalan dengan diri mereka sendiri. Jung menegaskan bahwa ketika kita menyembuhkan luka kita sendiri, kita berhenti menarik orang yang mencerminkannya. Karena dunia luar sebagian besar adalah gema dari realitas internal kita. Jika Anda mendapati diri Anda mengulangi hubungan yang didefinisikan oleh menunggu, ambiguitas, atau ketakutan orang lain akan komitmen, kemungkinan besar sebagian dari Anda masih berusaha membuktikan nilai Anda melalui cinta orang lain. Sampai luka itu menjadi sadar, pola itu akan berulang. Wajah yang berbeda, pelajaran yang sama. Tetapi ketika Anda membawa luka itu ke dalam cahaya, ketika Anda melihatnya secara langsung dan memilih untuk mencintai diri sendiri daripada mengejar seseorang yang tidak siap, siklus itu putus, dan bahkan tanpa mencarinya, Anda mulai bergetar pada frekuensi baru. Anda menarik hubungan bukan berdasarkan rasa takut atau kebutuhan, tetapi pada kebenaran dan timbal balik. Hubungan di mana Anda tidak perlu meminta untuk dilihat karena Anda secara alami dikenali. Di mana Anda tidak perlu menunggu untuk dipilih karena Anda sudah memilih diri sendiri. Jadi, jika hari ini Anda menghadapi ketidakhadiran seseorang yang memikirkan Anda tetapi tidak mencari Anda, jangan anggap itu sebagai kerugian. Ambillah itu sebagai kesempatan suci untuk pertumbuhan. Mungkin ketidakhadiran itu tidak datang untuk menyakiti Anda, tetapi untuk menunjukkan seberapa jauh Anda telah melangkah, seberapa banyak Anda dapat mendukung diri sendiri tanpa menyerahkan kekuatan Anda, dan seberapa banyak lagi yang pantas Anda dapatkan ketika Anda memilih untuk menjalani kebenaran Anda. Karena cinta bukanlah mengemis. Cinta adalah menjadi begitu penuh dengan diri sendiri, sehingga segala sesuatu yang datang hanyalah cerminan dari apa yang telah Anda temukan di dalam. Dan inilah kabar baiknya yang dapat menandai sebelum dan sesudah dalam kehidupan emosional Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah dinamika ini saat Anda memilih untuk berhenti menunggu. Bukan karena pengunduran diri, tetapi dengan kesadaran, bukan seperti seseorang yang menyerah, tetapi seperti seseorang yang bangun. Karena transformasi sejati dimulai ketika Anda berhenti bertanya mengapa orang lain tidak datang kepada Anda. Dan sebaliknya, mengalihkan pandangan Anda ke dalam menuju pertanyaan yang mengubah segalanya. Apa yang benar-benar saya butuhkan untuk merasa utuh? Dan kemudian, Anda menemukan sesuatu yang kuat, cinta yang terdalam, paling stabil, paling membebaskan, tidak datang dari orang lain. Itu datang dari Anda. Dari kemampuan Anda untuk bersama diri sendiri. Dari keputusan Anda untuk mengakui nilai Anda tanpa membutuhkan siapapun untuk mengonfirmasinya. Dari komitmen Anda terhadap proses penyembuhan, penerimaan, dan pertumbuhan Anda sendiri. Dan jadi, ketika Anda akhirnya berhenti mencari validasi atas nilai Anda di luar diri Anda, dalam kata-kata orang lain, dalam kehadiran atau ketidakhadiran mereka, Anda menemukan kebenaran yang paling penting, bahwa Anda sudah cukup. Bukan karena seseorang membutuhkan Anda, tetapi karena Anda hadir untuk diri sendiri. Dalam keheningan yang dulu menyakitkan itu, Anda sekarang menemukan ruang
untuk kejelasan, untuk kedamaian, untuk kebebasan mencintai dari kelimpahan, bukan dari kekosongan. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya mengakhiri satu bab, Anda mengakhiri sebuah pola. Anda tidak lagi menunggu untuk dilihat, karena Anda melihat diri sendiri. Anda tidak lagi berusaha untuk dipilih, karena Anda telah memilih jalan Anda sendiri. Dan baru saat itulah, ketika dunia Anda tidak lagi bergantung pada langkah orang lain, Anda dapat mengalami cinta yang bukan pelarian atau ketergantungan, tetapi pertemuan dua makhluk yang tahu siapa mereka dan yang memilih untuk tumbuh bersama tanpa rasa takut, tanpa syarat, dan tanpa kehilangan diri mereka sendiri.